Agrianita Sekolah Vokasi. Nah, kali ini ada edisi Suara Perempuan. Siapakah yang akan didatangkan? Yang pasti mengenai teknologi. Siapa lagi kalau bukan Dokter Ina Novianti, SSI, MSI. Halo Dokter Ina. Halo Mbak Dokter Mai. Ina ini seorang wanita yang berkecimpung di dunia teknologi komputer, yang juga sekaligus seorang ketua program studi teknologi rekayasa komputer di Sekolah Vokasi IPB. Halo Ibu. Halo Mbak Mai. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah. Gimana nih suasananya? Insya Luar Allah. biasa banget ya. Luar biasa banget di belakang kita ada apa Mbak Maya? Ada apa ini Bu? Ini asli teknologi buatan mahasiswanya TRK juga ya Bu ya? Betul. Aduh keren kan. Alhamdulillah. Ada turbin, betul. Di sini ada air terjun. Luar biasa. Semoga. Apa itu Bu? Nah, ini turbin yang bisa menghasilkan energi listrik begitu. Mantap. Jadi kayak PLTA ya Bu ya? Nah, betul. Keren. Itu buat sendiri tuh Bu? Betul. Rekan-rekan mahasiswa tentunya bersama para dosen yang kemudian berkolaborasi dengan mitra yaitu Virus Cikoneng Mbak Maya di sini. Nah, kita sendiri kita lagi ada di Virus Cikoneng. Gimana suasananya, perjalanannya ke sini gimana Bu? Apakah liuk-liuk gimana? Ya, seru. Perjalanannya luar biasa ya, lumayan menyenangkan begitu ya, melewati sawah. Pemandangan yang luar biasa ya, sawah-sawah yang pasti kita jarang temui di kota Bogor ya nggak Bu? Tapi masih ada sih di pinggiran sini. Terhampar luas lah pokoknya ya, lalu bukit, tanaman, luar biasa lah pokoknya Mbak Maya. Ya. Ya nih, sebelum kita mulai nih ya Bu ya, mungkin Ibu bisa memberi sedikit gambaran nih, sedikit tentang diri Ibu dan peran Ibu di Sekolah Vokasi IPB. Ya. Silakan Ibu. Alhamdulillah senang sekali sahabat AgriTalk, saya bisa mendapatkan kesempatan ya untuk bisa sedikit berbagi ilmu, berbagi sharing knowledge begitu ya. Kebetulan saya merupakan salah satu dari dosen teknologi rekayasa komputer Sekolah Vokasi IPB yang alhamdulillah sedang diamanahi juga sebagai ketua program studi. Kemudian ya ini amanah berat sih sebenarnya begitu ya. Betul, alhamdulillah juga selain menjadi dosen kemudian menjadi ketua program studi, saya juga merupakan seorang istri, kemudian ibu dari 3 orang putra putri. Luar biasa sekali. Luar biasa ya. Kemudian kebetulan ini merupakan salah satu program Agrianita, jadi saya juga merupakan salah satu tim dari Agrianita Sekolah Vokasi IPB begitu ya Mbak Maya. Ya Masya Allah ya, alhamdulillah, semoga segala peran yang sudah saya coba untuk maksimalkan bisa bermanfaat lah. Amin pastinya ya Bu ya, pasti sulit banget menjadi ibu karir, wanita karir, ibu rumah tangga, berkecimpung juga di Agrianita sebagai kaprodi pula gitu ya Bu. Luar biasa. Nah ini gimana sih Bu cara Ibu membagi waktu gitu sebagai peran Ibu, sebagai peran kaprodi gitu kan, sebagai istri, sebagai luar biasa yang pasti gak kebayang sibuknya kayak gimana ya Bu ya. Sedangkan kita itu cuma satu hari 24 jam Bu, aku mau punya satu hari 24 jam. Nah gimana nih Ibu membagi waktunya? Ya seperti ya kita manusia begitu ya, kadang memang perlu strategi begitu ya. Memang saya yakin mungkin Mbak Maya juga luar biasa kesibukannya, jadi saya Maya kita sama-sama memiliki tugas yang sama begitu ya, bekerja di Sekolah Vokasi IPB, kemudian kita juga tidak terlepas dengan kehidupan di rumah begitu sebagai seorang istri, seorang ibu. Yang pasti memang yang paling sulit memang adalah ketika kita harus memanage waktu sebaik-baiknya begitu ya. Itu yang paling sulit. Nah betul banget begitu ya. Dan apa yang harus dilakukan memang yang pertama adalah kita harus bekerja sama, berbicara dari hati ke hati ya dengan suami, bahwa memang kita seorang istri yang juga punya amanah atau tanggung jawab lain begitu ya Mbak Mai begitu. Karena seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Rektor, bahwa memang kesuksesan seseorang gitu ya, mau itu seorang istri atau suami, itu adalah
salah satunya adalah support dari Ya, pasangan kita, hidup. betul banget. Betul banget. Jadi memang yang pertama harus dilakukan adalah mungkin di tahap ini adalah saya menyampaikan dengan baik, berdiskusi, kemudian memanage waktu dengan baik tentunya. Nah kalau misalkan saya sedang sibuk, biasanya memang suami nih yang Ya bantu, sama ya Bu, saling membackup, saling itu pasti berasa membantu, banget. betul, saling mensupport. Ya, dengan tidak menuntut kepada seorang istri yang selalu hanya Bu, apalagi istrinya seorang kaprodi yang luar biasa, pasti banyak sekali kegiatan dan tugas-tugasnya ya Bu. Berarti kalau kayak gitu kita harus berterima kasih dulu kepada suami kita masing-masing. Alhamdulillah Ibu, ya Allah. terima kasih kepada suami dan pasangan kita gitu ya Bu, sudah selalu mendukung gitu istrinya untuk selalu bekerja, memberikan optimal selalu memberikan optimal gitu kan buat kantor kita, sekolah vokasi ya Bu ya. Sayangnya banget. Oke, gimana nih kalau menurut Ibu perkembangan teknologi rekayasa komputer saat ini dan pengaruhnya pada kehidupan kita sehari-hari khususnya bagi para wanita dan perempuan. Betul, baik. Ya, jadi memang seperti yang kita rasakan saat ini ya Mbak Maya, memang teknologi berkembang sangat pesat begitu, dan memang kita tidak mungkin tidak bisa menggunakan atau terlepas begitu dari pengaruh teknologi begitu ya, dari yang ada di sekitar kita kayak misalkan handphone, kemudian tab gitu ya, dan masih banyak gadget-gadget di rumah mungkin ya, komputer, kemudian hal-hal lainnya yang kemudian sebenarnya kita sebagai perempuan sangat membutuhkan begitu ya, tapi kita juga memang harus bijak menggunakannya. Contohnya kayak misalkan kita punya handphone atau punya gadget, nah ini kita bisa manfaatkan nih bagaimana kita membuat misalkan konten yang baik begitu ya, konten yang mendidik, kemudian kita bisa share di Instagram, kita bisa share di YouTube gitu ya Mbak Mai. Kemudian hal-hal lainnya juga cukup banyak mungkin ya Mbak Mai, yang saya rasa kayak misalkan kalau di rumah nih misal ya, saya merasakan sekali kayak misalkan sekarang sudah ada mesin cuci, kalau dulu belum gitu ya. Sekarang nih mesin cuci sudah luar biasa teknologinya begitu ya. Itu kan merupakan salah satu perkembangan teknologi yang kemudian kita bisa kontrol dari jauh tuh gitu ya. Kalau misalkan kita mau memasukkan baju, kemudian nanti diproses, kemudian kita sudah selesai, kita bisa langsung melakukan proses selanjutnya gitu ya Mbak Maya. Jadi luar biasa. Jadi untuk perempuan, teknologi itu bisa kita manfaatkan begitu ya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang kemudian membuat kita terus belajar. Betul, apalagi di era kemarin tuh pandemi ya, benar-benar digitalisasi banget ya nggak sih Bu? Kita tuh perempuan, apalagi ibu rumah tangga yang nggak pernah pegang gadget harus bisa, ya nggak, Zoom harus bisa, ya kan, kita harus mengajarkan anak di rumah bagaimana seperti itu ya Bu, bagaimana Bu saat-saat pandemi gitu. Luar biasa ya. Jadi memang pandemi itu salah satu titik balik begitu ya, bahwa memang kita tidak bisa terlepas begitu dari perkembangan teknologi yang luar biasa pesat begitu ya. Jadi sekarang memang semua sudah bergeser begitu, yang dari mulai mungkin dulu kita bertransaksi harus cash, kemudian sekarang sudah serba cashless begitu ya Mbak Mai. E-money gitu ya. Betul. Wallet banyak banget kan Bu. Betul, dan kita tidak bisa terlepas ya dari internet begitu ya. Artinya ketika ada handphone ya harus ada internet begitu ya. Kemudian ketika kita punya hal-hal lain begitu ya, yang memang kita harus bekerja dari jarak jauh begitu ya. Nah itu dukungan dari jaringan internet ini luar biasa begitu ya Mbak Mai. Bukan semua rumah itu harus ada jaringan internet gitu. Kalau kita kerja ya nggak sih Bu gitu. Mati gaya ya Mbak Mai ya. Betul. Handphone nggak bisa ngapa-ngapain juga ya Mbak Mai. Tapi kan nggak cuma kebaikannya juga, tapi kita harus hati-hati ya Bu. Sekarang itu teknologi luar biasa, AI kayak gimana Bu? Betul. Udah banyak penipuan yang terjadi gitu. Karena itu bagaimana tuh bijaknya kita menggunakan sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan. Baik, ya betul sekali tadi yang Mbak Maya sampaikan begitu. Jadi ada dua sisi mata uang begitu ya. Teknologi yang berkembang ini juga memang kemudian kita harus memiliki tadi kemampuan untuk bisa mengendalikan, kemampuan untuk bisa menggunakannya dengan bijak, seperti kalau misalkan kita
punya handphone, kemudian kita sering menggunakan mobile banking. Nah, itu juga kita harus hati-hati begitu ya, karena sekarang sudah banyak metode-metode kecurangan begitu ya. Iya. Kita menyebutnya biasa dengan istilah phishing yang kemudian bisa menyebabkan akun kita diretas, kemudian rekening kita bisa dibobol begitu ya. Jadi itu memang artinya ketika kita menggunakan teknologi, nah ini kita harus dengan bijak, kita harus banyak belajar, kita harus berhati-hati begitu. Karena memang satu hal yang sangat sulit untuk dijaga adalah mengenai keamanan cybernya atau cyber security, dan kejahatan cybernya pun luar biasa begitu ya, dari mulai teknologi AI yang kemudian bisa memanipulasi ya, padahal sebenarnya bukan si A nih gitu ya, kemudian diedit lah, kemudian di apa macam-macam, kemudian sekarang sudah ada chat GPT begitu ya Mbak Mai. Iya, betul banget. Di satu sisi sangat membantu begitu ya ketika digunakan dengan bijak, tapi ternyata banyak juga yang tidak menggunakannya dengan bijak. Artinya teman-teman banyak yang menggunakan ChatGPT kemudian langsung aja gitu ya di copy untuk ujian. Nah, yang seperti itu yang mungkin ya Mbak Mai belum, ya itu artinya memang belum siap gitu ya untuk menghadapi perkembangan teknologi yang mungkin sekarang sebenarnya teknologi ini disiapkan untuk membantu pekerjaan kita supaya lebih ringan, supaya lebih efektif, supaya lebih efisien, juga, betul. Tapi tadi kadang SDM kita belum siap gitu ya, atau mungkin tadi ya memanfaatkan banyak hal untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, apalagi yang APK itu loh. Nah, betul, sering ya, pernah Iya, Mbak Mai? itu banyak banget kan. Jadi kalau ibu-ibu kayak kita gitu, perempuan mungkin yang nggak tahu apa gitu, hadiah Wah, klik gitu kan, hadiah dapat apa gitu dapat kan, kita dapat mobil 10 juta, silahkan diklik gitu ya Mbak langsung Mai. diklik kan, itu tahu Ya. HP langsung mati. Iya kan, ya Pengalaman itu Mbak Mai. panik banget ya. Saya pernah bu, Oh iya, pernah itu bank sampai nol gitu, kayak wah, uangnya sampai nol sampai gitu. nol. Iya, itu tuh cuman lewat internet aja kita klik Wih, gitu. Dan betul. itu bu jangan coba ya bu ya, kalau Betul. misalnya di telepon Betul. telepon itu kita tuh kayak dihipnotis nggak sih bu? Iya, Sebenarnya saya udah tahu tahu ya, tapi udah tahu itu ikut penipuan, ya, tapi kok masih ini ya bu gitu. diladenin begitu ya. Ya. Makanya kalau sudah ada nomor tidak dikenal, lebih baik tidak usah diangkat. Bener, itu lebih aman ya bu. Karena kadang kalau sudah diangkat, entah kenapa mereka punya Iya. seperti punya tips gitu ya untuk kita terbawa mengikuti apa yang mereka tanyakan. Nah, ini memang betul, kalau saya sih tipsnya kalau tidak ada nomor yang tersimpan kemudian melakukan tadi ya mengkontak kita, amannya tidak Sekarang tuh diangkat. bahaya banget, soalnya saya tuh sampai ini loh, sampai apa yang harus saya lakukan sampai ngomong kayak gitu coba, Oh gitu. sampai begitu bu. Dan udah berapa menit baru sadar. Oh gitu. Serius, Masya serius. Allah. Gimana nih biar nggak kena penipuan gitu. Betul ya, jadi memang tipsnya kalau yang sekarang mungkin berkaitan dengan penipuan yang sering terjadi, yang pasti Yang AI gitu kan, teknologi AI itu yang benar-benar kayak suaranya mirip gitu, itu kayak contohnya suka display gitu kan. betul. Nah, artis tuh si X gitu kan, itu suka bener-bener muka dia ngomong, padahal itu sebenarnya ada miss yang mulutnya aja beda. Dan tapi kan untuk orang awam Betul. itu kan nggak jelas kayak gitu. Ya, jadi memang satu hal memang yang saya pernah pelajari, bahwa ketika kita mendapatkan informasi saat ini begitu ya, kita tidak bisa langsung menelan mentah-mentah begitu ya. Artinya kita harus memastikan kembali begitu kepada siapa nih yang berwenang atau siapa nih yang mengeluarkan statement ini begitu ya, untuk kemudian kita yakin apakah valid atau tidak begitu. Dan yang kedua adalah berhati-hati nih Mbak Mai, artinya kadang kita mendapatkan forward message, kemudian kita tidak mengecek validitasnya, kemudian di forward. Nah, kalau sudah seperti itu kan Itu sekarang pada begitu tidak dibaca, namanya mau baca lagi. betul, itu Semuanya berbahaya. tuh dipercaya, apalagi yang di YouTube kayak gitu. Termasuk mama saya ketemu begitu bu. Betul sekali, sama. Jadi memang banyak hal yang sekarang era sosmed begitu ya Mbak Maya. Kalau dulu mungkin perkataan bisa menyakitkan atau perkataan bisa menyebabkan seseorang ditangkap. Nah, kalau sekarang tulisan bisa berbahaya begitu ya. Artinya kita harus berhati-hati gitu ya Mbak Maya.
karena itu bisa dijerat undang-undang ITE begitu, istilahnya seperti itu. Jadi harus berhati-hati begitu ya Mbak Maya. Untuk kemudian yang berikutnya, nah tadi selain yang tadi mungkin sudah disampaikan, ketika kita mendapatkan nomor yang tidak dikenal, sebaiknya memang kalau saya sendiri saya langsung blokir tuh. Ya. Betul. Kemudian ketika banyak tuh aplikasi-aplikasi apapun gitu ya yang mungkin kita dapatkan dari orang yang tidak kenal gitu, apalagi kalau mau dapat hadiah. Artinya apa? Intinya sih saya yakin bahwa nggak ada yang percuma gitu ya, artinya nggak ada yang sia-sia, nggak ada makasih yang gratis lah ya. Jadi ketika orang bilang Anda dapat ini, Iya, betul banget. kok bisa gitu ya, Apalagi artinya dapat hadiah suruh bayar dulu gitu ya, harusnya curiga dong. kita harus betul. Jadi kita memang harus bijak, kita harus cerdas begitu ya Mbak Maya. Artinya teman-teman, kemudian ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya, ketika kita harus berhadapan dengan era teknologi yang luar biasa, nah kita harus menyiapkan diri kita begitu ya. Kita harus meningkatkan literasi kita begitu ya, apa yang sedang berkembang saat ini, kemudian kejahatan-kejahatan cyber apa yang sekarang sedang banyak didapatkan begitu ya. Ini harus juga semuanya bisa paham, bisa tahu, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari sih yang Mbak Mai, dari YouTube kita bisa gitu ya. Kemudian dari Jangan malas ya pastinya juga. harus mau Sebagai perempuan harus terus jaga, harus menjaga belajar. keluarga. Harus baca, harus literasi, betul. Itu yang penting, itu aja sih Mbak Maya kalau menurut saya. Semangat banget ya suara perempuan nih, dimanapun yang untuk waktu dimanapun berada. Nah sekarang kita beralih ke skill-skill proyek-proyeknya nih Bu. Yap. Proyek-proyek dari TRK nih apa aja sih? Teknologi rekayasa komputer dari kapan mulainya gitu, terus perkembangannya sekarang bagaimana, terus ada berapa teknologi dan rekayasa yang ada di Curug Cikoneng ini? Iya, siap. Ya seperti namanya ya, memang kami prodi rekayasa ya Mbak Maya. Apa-apa direkayasa. Apa-apa demi kebaikan ya. Iya, demi kebaikan pastinya, dan teknologi lebih maju lagi. Siap. Ya jadi sebenarnya memang untuk proyek yang sedang atau sudah kita kembangkan dari program studi kami, kebetulan sudah berlangsung saat semester genap tahun 2023-2024 kemarin gitu ya. Oke, ya. Nah, ada beberapa mata kuliah yang memang terlibat, ada 4 mata kuliah. Yang pertama mata kuliah sistem tertanam, kemudian mata kuliah jaringan komputer lanjut, kemudian mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan satu lagi mata kuliah pemrograman berbasis web. Nah, 4 mata kuliah ini berkolaborasi, kemudian kami menyebutnya adalah menerapkan metode pembelajaran project based learning. Artinya mahasiswa diminta untuk membuat proyek yang dibutuhkan oleh mitra. Wow, masyarakat. Betul. Jadi kebetulan memang pada saat itu kami bermitra dengan Curug Cikoneng yang luar biasa. Ini terima kasih banyak. Alhamdulillah ini Pak Gatot dan teman-teman di Curug Cikoneng ini luar biasa begitu ya. Kemudian kami diberikan wahana tanda kutip gitu ya Mbak Mai untuk bisa mengimplementasikan betul. Nah ini ada beberapa produk ya Mbak Maya, total 10 kelompok. Ada 10 kelompok. Betul, artinya 10 kelompok ini wajib masing-masing membuat satu produk. Oh, berarti ada 10 produk dong di Curug Cikoneng ini. Keren banget. Alhamdulillah. Apa aja sih itu, Bu? Aja ya, baik nih. Yang pertama mungkin di belakang kita nih Mbak Maya nih. Oke, ini apa? Kelihatan kali ya Mbak Maya. Ya. Nah, yang berputar itu adalah turbin pembangkit listrik, tapi sederhana ya Mbak Maya begitu ya. Nah, ini dibuat oleh para mahasiswa kami, memang tujuannya adalah supaya nanti dari energi gerak yang dihasilkan oleh arus air ini akan mengubah menjadi energi listrik. Keren banget. Sudah Nah, berjalan, Bu? betul. Sudah berjalan, sudah Keren digunakan banget. gitu ya. Nah ini memang ada beberapa kekurangan ini karena aliran airnya kurang deras gitu ya, Karena nggak di sehingga sini ya, Bu ya. Padahal di sini lebih deras ya. harusnya di sini Agak tapi susah, Pak. masangnya susah ya. Iya. Nyantolinnya di mana ya Mbak Iya, Maya iya. begitu. Jadi memang yang memungkinkan
di sini begitu, dan alhamdulillahnya sudah bekerja begitu ya Mbak Maya. Nah ini yang pertama. Kemudian ada lagi di sebelah kiri kita tuh Mbak Maya. Nah ini namanya alat untuk mendeteksi ketinggian air. Oh gitu. Tuh, Jadi yang di bawah ini tinggi airnya berapa nah, sentimeter? berapa gitu. sentimeter. Ya. Di sana ada warna biru. Nah itu artinya aman. Oh. Nanti iya. makin tinggi dia akan berubah. Orange. Betul. Hijau, gitu ya. Nah, betul. Oh, Yang merah paling yang atas sudah ini ya? merah. Oke. Nah, kalau sudah merah artinya ketinggian air ini sudah berbahaya. Nah, artinya apa? Berarti harus ada warning untuk masyarakat sekitar nih, Mbak Mai, begitu. Karena khawatirnya banjir, begitu ya. Atau mungkin ada longsor, begitu ya. Karena efek dari banjir kan bisa menyebabkan longsor, begitu ya, Mbak Maya. Itu yang berikutnya. Kemudian ada lagi di sebelah sana ada, cuma nggak terlihat ya, ada vending machine. Kemudian di bawah situ ada lampu otomatis, sekaligus bisa mengucapkan selamat datang. Jadi kalau kita lewatnya otomatis Heeh, selamat datang. selamat datang, betul. Kemudian di bawah sana kan ada musola ya Mbak Iya, Mai. iya, ada musola. Nah di musola situ ada jam, Jam. betul. Jadi jamnya itu bisa memberikan informasi kalau misalkan mau sholat. Misalnya 5 menit lagi mau sholat. Waktunya bunyi. sholat. Betul. 10 menit mau sholat, nanti iya. dia Bunyinya apa tuh? sholawatan. Oh, sholawatan. Iya, iya. Ya kan biasanya di Sholawatan. masjid gitu kan Nah, biasanya bisa ya, sholawatan. Ini langsung sholawatan. jam ya yang Betul. Ya, oke, keren. Mantap gitu ya Mbak Mai. Terus apalagi yang berikutnya ada alat untuk scan tiket. Nah, infonya ada di depan sana Mbak Mai. Jadi kalau misalkan ada pengunjung datang di scan gitu ya, kemudian nanti kita bisa tahu nih identitasnya siapa, kemudian betul. Nanti yang di scan itu apa, Bu? Jadi nanti dikasih kartunya khusus begitu ya. Nah, Nanti kan kata identitasnya ada. Itu dari betul. mana? Nanti ada proses inputannya begitu ya Mbak Mai. Bawah gitu ya. Betul, begitu salah satunya ya Mbak Mai. Iya, iya. Kemudian ada lagi di sebelah sana ada dekorasi logo. Jadi kalau misalkan sudah agak malam, di sebelah sana ada logo Curug Cikoneng. Nanti dia Langsung nyala. terang. Nanti di sini malam rame ya, Bu ya? Rame. Kalau infonya dari pengelola sih mungkin seringnya ramenya kalau libur. Ada yang camping ya, Bu. Aduh, Camping di itu situ enak ya banget. Mbak Mai. Aduh, air terjun ya, enak banget. Betul. Langsung nyemplung aja kan. Seperti itu. Ya, berikutnya ada tong sampah Mbak Maya. Tong Itu sampah apa yang warna teknologinya? hijau. Sampah Tong sampahnya otomatis. otomatis. Jadi dia bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Wow, ini baru nih. Biasanya kan yang otomatis itu gitu ya. Itu di sebelah sana yang berwarna hijau mungkin ya. Pokoknya nanti sobat Agrifox bisa mampir ke sini kalau mau lihat bentukannya ya. Nggak usah kita yang mikir ini yang Nah, organik atau organik betul, enggak ya. betul. Jadi Langsung tempat masuk, sampahnya nanti sendiri. dia langsung memisahkan. Banget, keren. Karena kalau enggak kan Biasa. terkadang sudah dipisah ya Mbak Iya, Mai. iya. Tapi kan kadang suka masukinnya betul, ngasal ya nggak sih Mbak? Iya betul. Kadang kita juga ada mikir. Salah gitu ya Mbak Mai. Maksudnya kemana? Iya betul. Jadi kita nggak usah ngambil lagi ya, Bu. Aduh, diambil aja dulu enggak. Nah ini dia sudah keren. satu lubang, nanti terpisah langsung Mbak Mai. Itu ya Mbak. Ya mantap. Terus Betul. lanjut, Bu, apa lagi, Bu? Kemudian ada lagi CCTV Mbak Mai di sebelah sana kalau nggak salah, cuman memang sedang belum dioperasikan kembali, tapi dia sempat sudah bekerja dan berhasil. Nah ini bisa untuk melihat kondisi sekitar ya, dan kita bisa melihat dari web gitu ya bagaimana kondisi sekitar. Keren banget. Ada berapa pasang CCTV? Hanya satu pasang, hanya satu karena memang Karena bisa 360 betul, kan, bisa, bisa bisa, kesana bisa. kesini kan. Iya, Bisa banget. kencangnya. Satu bisa kesana sini gitu. Oke, keren. asal disupport dananya bisa Mbak sampai 100 juga. Dengan teknologi yang sederhana seperti ini pasti kan membutuhkan biaya yang tidak terlalu besar kan. Betul, Ya masih terini dana ya, Bu ya. masih Siapa betul. tahu nanti masih banyak yang datang gitu kan, untuk para amin. sponsor biar bisa lebih Amin. gede lagi, Curug Cikoneng lebih apalagi ya, lebih teknologinya berkembang lagi ya. Amin, daripada amin, ini. amin, amin, amin. Dan Siap. pastinya dari PRK. Kalau makasih. Yang berikutnya terakhir nih mungkin ya Mbak Maya, vending machine. Jadi di Vending sebelah machine. situ ada mesin otomatis
mesin penjual. Pernah lihat mungkin ya Mbak Maya Iya, di jualan. stasiun ada Heeh, minuman, betul kayak gitu. Nah, kalau itu betul. apa, Bu? Nah ini juga sama, cuman dia tambahannya bisa ada karaokeannya Mbak Ada Mai. karaokean. Oke, kayak di itu ya. Apa ya, di Games mana itu ya ya. itu? Di games-games itu kan? Heeh, ya bisa Iya, sambil heeh. karaoke ya. Iya, bisa karaoke, bisa di tap, bisa Hmm, karaokean gitu nah ya. iya seperti Iya itu. kan? Seperti di situ tuh Ada ya? ada, insya Allah. Mantap. Nanti bisa dicoba Mbak. Oke. Siap-siap. Kalau itu pakai koin? Koin betul. Koin berapa, Bu? 500, 1000? Nah itu saya belum tahu, nanti kita coba. Atau kita, Betul. nah dalam 10 proyek itu apa sih, Bu, hambatannya Ya. gitu kan, pasti banyak banget hambatan yang dilalui sama mahasiswa-mahasiswa Betul, gitu betul, kan. betul, betul, Terus betul. apa aja? Ya yang pertama memang mungkin dari lokasi yang Mbak Mai. Rekan-rekan mahasiswa harus dari ujung ke ujung ya, dari kota. Ya, karena Di Barenang juga ya Siang. perjalanan luar biasa. Betul sekali, kurang lebih di 1,5 sampai 2 jam. Ya. Mereka kalau misalkan mau ke sini, nah ini luar biasa sih, tapi mereka luar biasa semangatnya begitu ya. Tapi memang ya tadi lumayan Bu, menghabiskan ya lumayan energi, kemudian ya waktunya gitu ya, mereka lebih. Dan kebetulan waktu itu jalan masih belum bagus katanya, akses Masih batu-batu jalan gitu ya, masih. Bu. Sekarang udah diaspal Sekarang sudah lumayan. dicor, alhamdulillah. Mungkin karena mau datang Karena proyek ya Mbak. semakin lihat Iya, karena kalau vokasimu datang mungkin. Nah itu kemudian yang berikutnya koneksi internet mungkin. ya. Tuh, jadi memang Ini ada ada tapi tidak lancar ya, putus-putus karena mungkin banyak karena tanaman belum ada besar. towernya kali ya, Bu ya. Bisa jadi. Jadi memang akses internet ini agak susah. Jadi ketika mau membuat alat berbasis internet, nah ini kita cukup kesulitan begitu ya, karena memang akses internetnya terbatas. Kita aja nggak ada sinyalnya. Iya, saya juga susah sih. Jadi memang buat healing ya Iya, Mbak. buat ini dan kita harus lepas Handphonenya dan kita harus disimpan, berenang di memanjakan mata situ. kita dengan air terjun dan yang hijau-hijau. Jadi nggak emang sengaja mungkin biar nggak main handphone ya. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah sih sejauh ini teman-teman bisa melewatinya begitu ya, tentunya atas bantuan dari para tim dosen begitu yang luar biasa, sangat Keren banget mensupport. dosen-dosen TR. Tentunya pimpinan juga luar biasa nih kemarin mensupport sekali. banget ya Betul di sekali. TRK untuk melakukan rekayasa teknologi ini. Betul sekali. Terima kasih banyak para pimpinan sekolah vokasi, Bu Pak Dekan, kemudian Bu Dekan, kemudian para wadek yang luar biasa sangat mensupport kami. Ada rencana nggak sih, Bu, untuk mengimplementasikan gitu teknologi yang serupa di lokasi lain selain di jurusan ini? Iya, jadi sebenarnya memang kemarin pimpinan sudah mulai meminta para prodi bisa untuk mengembangkan desa wisata Mulia Harja ya Mbak Mai. Jadi di sini sebenarnya kami juga ingin mengembangkan begitu ya teknologi-teknologi yang kemudian bisa diimplementasikan di sana. Tapi mungkin jenisnya berbeda begitu ya, karena kalau di Curug kan berkaitan dengan air begitu ya. Kalau di sana kan lebih banyak sawah begitu ya, kebun, tanaman begitu. Jadi akan ada penyesuaian sih intinya. Tapi insya Allah di sana akan kami coba untuk kembangkan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sekitar. Betul sekali, yang kemudian nanti semoga bisa diterima dan semoga bisa bermanfaat dan bisa memajukan desa Mulia Harja. Mulia Harja. Betul. Selanjutnya Semoga. amin, semoga dapat disokong oleh para donatur ya Bu ya. Jadi jadi akan lebih bisa luas lagi, lebih bisa besar lagi, dan anak-anak juga lebih enak untuk mengerjakannya kan ya Bu. Betul sekali. Dan sebenarnya tidak di sana juga gitu ya, ada di mitra-mitra lainnya yang insya Allah di semester ini, semester ganjil ini ya, semester genap masuk di genap ini, kami juga sudah bekerja sama dengan beberapa mitra ya yang terintegrasi di proyek terpadu sistem proyek sistem IoT atau Internet of Things. Jadi di sana nanti kami juga berkolaborasi dengan beberapa mitra Mbak Maya. Ada BRIN, kemudian ada dari beberapa tempat desa wisata juga ada, mungkin Mulia Harja, kemudian ada
lembaga riset lainnya begitu ya, atau kementerian lainnya, instansi pemerintah maupun swasta yang tentunya kami akan coba untuk membuat produk sesuai dengan kebutuhan mitra. biar lebih bisa bermanfaat ya Bu ya. Betul, tentunya ketika sudah selesai, nah ini akan diterapkan di mitra sehingga teman-teman dari program studi ini belajar bagaimana membuat satu proyek, kemudian proyeknya sudah selesai, ini bisa bermanfaat. Ya, jadi bukan Betul. selesai aja gitu udah aja kan, tapi Betul, terus tapi berlanjut terus ya Bu ya. betul, ada keberlanjutan. Ketika nanti proyeknya sudah selesai, nanti ada lagi adik kelasnya dan seterusnya, Mbak. Seperti itu. Biasa banget, gak terasa banget ya Bu. Heeh. Kita udah ngobrol ke sana ke sini dan semoga nanti nih selanjutnya proyek selanjutnya berjalan lebih lancar. Amin, amin, amin. Terima Lebih kasih. banyak lagi mitra yang ikut bergabung ya Bu untuk apa ya, untuk mensejahterakan masyarakat yang ada kali ya Bu ya, membantu kan, ini membantu banget ya Bu ya. Sangat, gitu kan. insya Allah. Kayak Jadi gitu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah memberikan informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat banget bagi perempuan-perempuan bagi Agrifok dimanapun berada. Sekian podcast Suara Perempuan hari ini. Saya Maya Priyanti undur diri dan Ibu Dr. Ina pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.